Halo guys, selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari anime yang sangat kontroversial, yaitu Sumatsu no Valkyrie. Namun, anime ini memiliki cerita yang sangat menarik. Anime ini sendiri bercerita tentang perjuangan terakhir umat manusia melawan para dewa demi mencegah terjadinya kiamat. Dewa-dewa yang ada di film ini juga bervariasi. Bukan hanya dari dewa mitologi Yunani, ada juga dewa-dewa dari mitologi Mesir, Jepang, Hindu, Buddha, bahkan dewa-dewa dari semua agama yang kita kenal saat ini. Yap, sangat berani bukan? Oleh karena itulah, anime ini sangat kontroversial. Dan untuk menonton anime ini, kalian bisa menontonnya di Netflix dan juga situs berbayar lainnya, sehingga bisa memfilter penontonnya dan juga menghindari penonton yang belum cukup umur dan juga masih awam dalam pengetahuannya. Oleh karena itulah, saya berusaha sebaik mungkin dalam pembuatan dan editing video ini. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan datangnya bencana yang akan datang, di mana seluruh umat manusia akan mengalami kepunahan. Dan kepunahan ini sendiri bukan disebabkan oleh bencana alam ataupun asteroid yang akan menabrak bumi, melainkan kepunahan manusia ini akan dilakukan oleh para pencipta mereka, yaitu para dewa. Kemudian, kita diperlihatkan dengan para dewa yang sedang melakukan rapat. Rapat ini sendiri dipimpin oleh petinggi mereka, yaitu Dewa Zeus, di mana rapat ini diadakan setiap 1000 tahun sekali. Dan rapat ini membahas tentang perilaku manusia selama 1000 tahun terakhir. Apakah mereka berbuat baik atau tidak? Dikarenakan perilaku manusia yang semakin parah, para dewa ini pun memutuskan untuk memusnahkan manusia, dikarenakan perilakunya yang tidak berubah selama 1000 tahun terakhir. Di sini, Dewa Shiva dan Aphrodite pun menjelaskan tentang kerusakan bumi yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itulah, Dewa Shiva dan Aphrodite pun setuju dengan pemusnahan manusia tersebut. Begitu juga dengan dewa-dewa lainnya. Namun, saat Zeus akan mengetok palu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat lantang. Yap, orang ini adalah Brunhild. Brunhild ini sendiri merupakan manusia setengah dewa, atau yang kita kenal dengan sebutan Valkyrie. Di sini, Brunhild tidak setuju dengan keputusan para dewa yang akan memusnahkan manusia dengan begitu saja. Lalu Brunhild pun mengajukan sebuah tantangan kepada para dewa. Bagaimana jika diadakan sebuah pertarungan antara dewa dan manusia, atau Ragnarok? Peraturan dalam Ragnarok ini sendiri cukup sederhana, yaitu dari setiap masing-masing kubu akan mengirimkan 13 petarung terbaik mereka. Dan jika ada yang mencapai 7 kemenangan dahulu, maka ialah pemenangnya. Mendengar perkataan dari Brunhild, para dewa-dewa ini pun berkata, apa gunanya melawan manusia? Sudah pasti manusia akan kalah melawan kita. Lalu Brunhild pun mengejek para dewa yang berada di sana. Jika dewa itu takut dengan manusia. Saat mendengar kata-kata manis dari Brunhild, para dewa yang hadir di sana pun geram. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui pertandingan tersebut. Sehingga Ragnarok ini pun resmi dimulai besok pagi. Keesokan harinya, tibalah hari pertandingan tersebut, di mana acara ini dibuka dengan perkenalan yang dibawakan oleh Heimdall. Lalu, Heimdall pun memperkenalkan petarung dari kubu dewa yang akan bertanding pertama kali, yaitu Dewa Thor, dewa Nordik terkuat, atau yang sering kita lihat dengan kekuatan palu dan juga petirnya. Sedangkan dari kubu manusia, yang akan bertanding pertama kali ialah Lubu, di mana Lubu ini merupakan manusia terkuat dari dataran Tiongkok, sekaligus pahlawan terkuat dari 3 kerajaan. Di sisi lain, Brunhild memarahi seseorang yang sedang berdoa, dikarenakan lawan mereka saat ini adalah dewa yang ada di dalam doanya tersebut. Kemudian, Heimdall pun meniup trompet, yang tandanya pertarungan antara manusia melawan dewa ini resmi dimulai. Lalu, Thor dan juga Lubu pun maju dengan gagahnya untuk bertarung. Di sini, terjadi pertarungan yang sangat tak terduga, di mana Lubu mampu untuk memukul mundur dewa Nordik terkuat, yaitu Thor. Tak sampai di situ saja, Thor pun balik menyerang Lubu. Namun Lubu dapat dengan mudah menahan serangan dari Thor. Yap,
Tanpa kita sadari ya, Lubu ini bisa kita katakan memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Bisa kita lihat saat ia menahan kekuatan dari Thor. Lalu, Thor pun mengeluarkan sebuah kuda-kuda yang tak asing bagi para dewa, di mana diceritakan pada zaman dahulu, tepatnya di Asgard, yaitu tempat Thor berada, di mana mereka hidup di dalam dinding yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga dilindungi oleh para prajurit. Namun seketika, kedamaian dan keamanan di sana pun sirna saat para raksasa mulai menyerang wilayah Asgard tersebut. Akibat serangan yang tak terduga tersebut, banyak sekali warga di sana yang menjadi korban dari keganasan para raksasa. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa orang di sana sempat putus asa. Namun saat raksasa ini akan menyerang istana Asgard, Thor dengan gagahnya maju keluar untuk menyerang para raksasa di sana. Dan hanya dengan sekali serangan saja, semua raksasa yang berada di sana pun akhirnya tumbang di tangan Thor. Oke, kita kembali ke masa kini. Saat Thor selesai dengan kuda-kuda tersebut, ia pun melancarkan serangan yang sangat dahsyat, sama seperti saat ia melawan para raksasa dahulu. Di sisi lain, Gol yang melihat kejadian tersebut pun putus asa. Ia mengira Lubu telah gugur dalam serangan yang sangat dahsyat tersebut. Namun, tanpa ia sadari, Lubu berhasil bertahan dari serangan Thor, dan malahan ia berhasil melukai Thor dengan tongkat miliknya. Melihat kejadian tersebut, para dewa di sana pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa seorang manusia bisa melukai seorang dewa? Lalu kita dibawa flashback kepada masa lalu Lubu, di mana saat Lubu masih kecil, ia terus mengembara demi mencari orang yang paling kuat. Namun sekuat apapun orang yang ia temui, tetap saja masih kalah dengan dirinya. Sampai akhirnya, Lubu ini pun menjadi terkenal di pelosok dunia, sehingga banyak pengikut yang menjadi prajurit Lubu. Sampai pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dikarenakan ia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawan dirinya. Oke, kita kembali ke pertarungan saat ini, di mana untuk kali ini Lubu merasakan sensasinya bertarung, dikarenakan ia baru kali ini menemui lawan yang seimbang dengannya. Di sisi lain, Zeus sang petinggi di sana pun baru menyadari bagaimana mungkin ada senjata buatan manusia yang begitu kuat, sehingga mampu untuk melukai dan menahan serangan dari dewa. Dan rupa-rupanya, senjata yang dipakai oleh Lubu adalah Valkyrie yang telah berubah menjadi sebuah senjata. Dan hal ini telah diantisipasi oleh Brunhild, karena Brunhild yakin dengan bantuan dari Valkyrie, manusia mampu untuk mengimbangi kekuatan dari para dewa. Di mana sebelumnya, sesaat sebelum pertandingan ini dimulai, Brunhild menemui saudara keempatnya, yaitu Rangris. Di sini Brunhild memberitahu Rangris tentang dua senjata milik Thor, yaitu sarung tangan dan juga palunya. Lalu Brunhild meminta Rangris untuk mendedikasikan tubuhnya ke dalam bentuk senjata. Dan pada akhirnya, Rangris pun bersedia untuk hal itu. Kita kembali ke pertandingan antara Thor dan juga Lubu. Sekarang, pertarungan di antara mereka semakin sengit. Bahkan saking sengitnya pertarungan mereka, sampai-sampai membuat sarung tangan milik Thor ini hancur. Dan hal ini membuat semua penonton menjadi tercengang. Bagaimana mungkin benda keramat itu hancur di tangan manusia? Di sisi lain, di barisan penonton dari umat manusia pun bersorak kegirangan, dikarenakan perwakilan dari kubu manusia ini mampu untuk mengimbangi kekuatan dari seorang dewa. Setelah sarung tangan milik Thor hancur di tangan Lubu, semua penonton yang ada di sana pun menjadi tercengang, di mana diceritakan pada zaman dahulu, yaitu pada mitologi Nordik, sarung tangan milik Thor yang bernama Jargrip ini memiliki kekuatan yang mampu untuk menahan kekuatan palu atau Mjolnir milik Thor. Atau dengan kata lain, Thor menggunakan Jargrip untuk menahan kekuatan yang hebat dari Mjolnir ini. Namun siapa sangka, Jargrip ini hancur di tangan seorang manusia, yaitu Lubu. Di sisi lain, Hermes pun memberitahu kepada Zeus tentang kekuatan Valkyrie yang mampu merubah dirinya menjadi sebuah senjata, di mana senjata ini kekuatannya setara dengan para dewa, dan kekuatan ini dinamakan Volundir. Saat mendengar hal ini, Zeus bukannya marah, tapi malahan ia tertarik dengan hal tersebut. Sedangkan di arena pertandingan, Thor pun semakin kewalahan dalam menghadapi Lubu.
sampai-sampai Mjolnir milik Thor ini terlepas dari tangannya. Namun siapa sangka, Mjolnir milik Thor ini mampu mengeluarkan sebuah lava, dan juga Mjolnir ini mampu berdetak seperti layaknya jantung. Lalu Zeus pun menjelaskan kepada kita semua tentang kebenaran dari Mjolnir ini. Jadi, Mjolnir ini bisa terbangun dari tidurnya, dan sarung tangan yang dipakai Thor itu bukan untuk menahan kekuatan dari Mjolnir tersebut, melainkan untuk menahan kekuatan asli dari Thor. Jadi dengan kata lain, selama ini pengertian tentang sarung tangan dan juga palu itu salah besar. Kita kembali lagi ke arena pertandingan. Di sini, Thor pun terlihat semakin beringas. Apa jangan-jangan ia saat ini mengeluarkan kekuatan asli miliknya? Lalu, Thor pun melemparkan Mjolnirnya ke arah Lubu. Namun siapa sangka, Lubu mampu untuk menghindari serangan dahsyat dari Mjolnir tersebut. Bahkan saat Mjolnir tersebut kembali kepada Thor, Lubu pun berhasil kembali untuk menghindari serangan tersebut. Di mana diceritakan pada zaman dahulu, kekuatan mistik milik Mjolnir ini begitu dahsyat. Bahkan saat Thor melemparkan Mjolnir ini, ia sampai bisa menghancurkan kepala dari raksasa es, yaitu Jotun. Tak hanya di situ saja, diceritakan pada zaman dahulu, saat Thor melemparkan Mjolnirnya, ia tak pernah meleset selama 100 kali lemparan. Namun siapa sangka, kini serangan dari Thor itu mampu dihindari oleh Lubu yang hanya seorang manusia. Di sisi lain, Brunhild pun terkejut saat ia melihat daftar-daftar nama dari petarung dari kubu dewa. Namun tidak dengan Zeus. Saat Zeus melihat daftar nama dari petarung umat manusia, ia sangat kegirangan karena semua ini di luar dugaannya. Oke, kita kembali ke arena pertandingan. Di sini, Thor pun mengeluarkan semua amarahnya dan juga kekuatannya. Begitu juga dengan Lubu. Namun naas, Lubu harus gugur dalam pertandingannya kali ini, sehingga pertarungan pertama ini dimenangkan oleh kubu dewa. Di sisi lain, para penonton dari umat manusia pun turut berduka cita atas gugurnya perwakilan mereka, yaitu Lubu. Begitu juga dengan Brunhild. Ia juga nampaknya tertekan dengan kekalahan dari Lubu. Tak hanya di situ saja, kuda beserta prajurit Lubu pun ikut turun tangan untuk melawan Thor. Namun bisa kita tebak ya, siapa yang akan menang kali ini. Dan hanya dengan sekali serang saja, semua prajurit Lubu pun gugur. Di sisi lain, Brunhild pun menjelaskan, jika siapa yang kalah dalam pertandingannya kali ini, maka jiwa mereka akan hancur dan tak bisa kembali. Mendengar perkataan dari Brunhild, Gol pun menjadi sedih. Lalu Brunhild pun memilih pertarung selanjutnya dari kubu manusia. Yap, orang itu adalah manusia pertama di muka bumi ini, dan ia adalah Adam. Setelah itu, di arena pertandingan pun Heimdall memperkenalkan petarung kedua dari kubu manusia, yaitu manusia pertama di muka bumi ini. Yap, ia adalah Adam. Tiba-tiba, setelah menyambut Adam, Heimdall pun mendapatkan sebuah informasi bahwa urutan petarung kedua dari kubu dewa ini telah dirubah. Tak lama kemudian, datanglah Hermes ke tengah arena. Dirinya pun membawakan sebuah lagu demi menyambut petarung kedua dari kubu dewa ini. Yap, yang akan bertanding kali ini adalah Zeus. Sontak, penonton dari umat manusia pun terkejut saat mereka melihat Zeus yang akan turun tangan di pertandingan kedua kali ini. Namun sebaliknya, para penonton dari kubu dewa pun menyoraki Zeus dengan sebutan GFOC, atau singkatannya yaitu The Good of Father of Cosmos. Seperti yang kita tahu ya, jika Zeus ini merupakan dewa tertinggi dari para dewa. Setelah itu, Zeus pun merubah dirinya yang tadinya kurus menjadi kekar. Oke, kita akan dibawa sedikit flashback sebelum kemunculan Zeus ke arena pertandingan. Di sini terlihat Shiva sedang berjalan menuju ke arena pertandingan. Namun di tengah-tengah perjalanan, langkah kakinya ini terhenti gara-gara Zeus meminta untuk bertarung terlebih dahulu. Bahkan Shiva pun sampai emosi dibuat Zeus karena Zeus memaksa Shiva untuk jangan bertanding dahulu. Biarlah posisinya digantikan oleh Zeus. Namun apalah daya, biarpun Shiva melawan Zeus, ia tetap tak bisa menang dalam menghadapi Zeus. Oleh karena itulah, ia bersedia mengalah dalam hal ini. Oke, kita kembali ke arena pertandingan ya. Jika kita lihat, perbandingan antara Zeus dan juga Adam ini sangat jauh ya. Tapi kita belum tahu kekuatan yang dimiliki oleh Adam. Tak lama kemudian, datanglah seorang Valkyrie. Ia bernama Reginlove. Di sini Reginlove lah yang paling cocok dengan Adam.
Oleh karena itulah dirinya yang akan menjadi senjata bagi Adam. Yap, Reginlove ini merubah dirinya menjadi sebuah knuckle. So, jika kalian tidak tahu knuckle ini merupakan senjata yang diletakkan di tangan. Tepatnya jari-jari kalian akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang knuckle ini. Dan itu artinya Adam lebih memilih untuk bertarung secara jarak dekat dengan Zeus. Lalu Adam pun memanggil Zeus dengan sebutan kawan. Dan ia bertanya, "Mana senjatamu kawan?" Dan Zeus pun dengan tenang menjawab, "Aku tangan kosong saja." Setelah itu, pertandingan ini pun dimulai. Dan untuk serangan pertama, kali ini Zeuslah yang memulainya. Saat Zeus menyerang Adam, Adam dapat dengan mudah menghindari serangan dari Zeus. Padahal serangan dari Zeus ini kurang dari 1 detik. Bahkan, berkali-kali diserang, Adam tetap mampu untuk menghindari serangan yang sangat cepat tersebut. Tak sampai di sini, Zeus pun mengeluarkan sebuah jurus, yaitu Jab Meteor. Di mana Jab Meteor ini memiliki kecepatan yang kurang dari 0,00 detik. Dan serangan ini digunakan Zeus untuk menyerang Adam. So, jika manusia biasa tak mungkin ya bisa menghindari serangan secepat itu. Namun saat Zeus menyerang Adam dengan serangan Jab Meteor, Adam pun dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ya, Adam merubah matanya seperti mata dari klan Uchiha. Dan kita panggil saja seperti itu ya, biar lebih familiar. Kita panggil dengan mata klan Uchiha. Di sini, Adam pun dapat dengan mudah untuk menghindari serangan dari Zeus. Bahkan, Zeus pun sampai mengeluarkan sebuah tendangan yang ia namakan Kapak Dewa. Namun lagi dan lagi, Adam dapat dengan mudah untuk menghindari serangan tersebut. Dan sekarang giliran Adam lah yang akan menyerang Zeus. Di sini, Adam juga mengeluarkan serangan yang sama seperti saat Zeus menyerang Adam. Di sini Zeus pun berhasil dilukai oleh Adam hanya dengan sekali serangan saja. Tak sampai di situ saja, Adam juga mengeluarkan sebuah jurus, yaitu Jab Meteor. Dan serangan ini tepat mengenai Zeus. Tak hanya Jab Meteor saja, Adam juga mampu untuk meniru tendangan Kapak Dewa milik Zeus, sehingga tendangan ini mendarat tepat mengenai Zeus. Di sisi lain, Hermes dan Hermes pun terkejut saat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Adam. Sedangkan penonton dari pihak manusia pun bersorak kegirangan melihat hal tersebut. Jadi di sini, Adam ini memiliki sebuah kemampuan, yaitu meniru serangan dari musuhnya dengan sangat baik. Dan kekuatan ini dinamakan dengan refleksi ilahi. Di sini, Zeus pun kembali melancarkan serangan kepada Adam. Bahkan lagi dan lagi, Adam dapat mampu untuk menghindari serangan tersebut. Tak sampai di sini saja, Adam juga gantian untuk menyerang Zeus, di mana Adam menyerang Zeus dengan serangan yang sama pada saat Zeus menyerang Adam. Dan akibat serangan dari Adam, Zeus pun terlempar jauh mengenai dinding. Di sisi lain, Hermes ini beranggapan jika Zeus ini seperti melawan cerminan dirinya sendiri. Oke, kita kembali ke arena pertandingan. Di sini, Zeus pun kembali merubah dirinya menjadi besar. Sampai-sampai saat ia bernapas, itu keluar asapnya. Di mana Zeus kembali membesarkan otot-otot yang ada di tubuhnya. Di sini Adam tetap santai saja melihat hal tersebut. Lalu Zeus pun mengeluarkan sebuah tinjuan yang mengeluarkan sebuah api berwarna kuning. Bahkan Ares dan juga Hermes pun sampai heran. Masa iya Zeus akan menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan manusia? Di mana diceritakan pada zaman dahulu, di suatu alam semesta, tepatnya perang penentu dewa terkuat di alam semesta, yaitu pertempuran terakhir Titanomachia. Di sini, Zeus muda pun menghabisi ayahnya yang bernama Kronos. Kronos ini sendiri merupakan dewa yang dipuja dan juga termasuk dewa yang terkuat di dalam kosmos. Oke, kita kembali lagi ke arena pertarungan. Di sini, Zeus pun kembali melancarkan serangan kepada Adam, di mana serangannya kali ini lebih cepat dari serangan sebelumnya. Bahkan saking cepatnya serangan tersebut, sampai-sampai membuat waktu di dunia ini itu menjadi seperti berhenti. Namun, saat Zeus akan memukul Adam, justru malah Zeus lah yang berhasil dipukul oleh Adam. Sehingga dari sini bisa kita lihat ya, jika Adam itu mampu meniru segala jenis kekuatan yang ia lihat. Bahkan kekuatan tersebut kecepatannya sepersekian detik saja bisa ia tiru. Akibat serangan tersebut, Zeus pun akhirnya tumbang di tangan Adam. Sontak para penonton yang ada di sana pun menjadi tercengang dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, Ares pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Namun tidak dengan Hermes. Di sini Hermes pun mampu untuk melihat kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Di sini, Ares pun beranggapan
Jika dirinya ini berlatih sampai 1000 tahun pun, ia masih tak bisa untuk mengalahkan Adam. Namun di sisi lain, Brunhild pun menjelaskan kepada Gol kenapa Adam bisa meniru kekuatan yang ia lihat. Bahkan ia sampai bisa mengalahkan si pemilik jurus yang asli. Di sini Brunhild pun menjelaskan kepada Gol jika itu semua karena dendam dan juga kebencian Adam kepada para dewa. Di mana diceritakan pada zaman dahulu di suatu tempat yaitu Taman Eden, ia hidup dengan damai dan juga tentram. Namun suatu saat tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, di mana Hawa sedang dalam proses pengadilan. Dirinya itu dituduh memakan buah terlarang yang ada di sana. Namun cerita aslinya itu berbeda. Ternyata si ular itu suka dengan Hawa dan ia memaksa Hawa untuk menjadi miliknya. Tapi Hawa tidak suka dengan si ular. Kemudian Hawa pun berhasil lari dari ular tersebut. Dan secara bersamaan jatuhlah sebuah buah, di mana buah itu buah yang dilarang untuk dimakan. Jadi si ular ini pun memakan buah tersebut dan menuduh Hawa yang memakannya. Oke, kita kembali ke pengadilan. Di sini, si ular tersebut pun menunjukkan bukti bahwa Hawa telah memakan buah tersebut. Ditambah lagi, semua orang yang ada di sana adalah dewa. Jadi kemungkinan besar manusia bersalah adalah 99,999%. Di sana, para dewa pun menyerukan untuk mengusir Hawa dari Taman Eden tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Adam ke pengadilan itu. Di sini Adam pun berjalan sambil membawa sekeranjang buah terlarang tersebut. Tak hanya membawanya saja, Adam juga memakan buah tersebut lalu memuntahkannya. Sehingga jika Hawa diusir, maka Adam juga ikut diusir. Lalu Adam pun menjelaskan kepada mereka semua jika yang memakan buah tersebut adalah si ular sendiri, dan ia menuduh Hawa yang memakan buah tersebut. Di sini, Adam mengetahui hal itu dari burung-burung yang ada di sana. Melihat hal ini, ular pun tak terima, dan si ular pun berusaha untuk menghabisi Adam. Namun malah sebaliknya, si ularlah yang tewas di tangan Adam. Dan hal itulah yang menyebabkan Adam sangat benci dengan para dewa. Oke, kita kembali ke masa kini. Di sini, Hawa beserta anak-anaknya pun juga hadir ke pertandingan tersebut. Sehingga membuat semua orang yang melihat di sana pun menjadi melongo melihat mereka bertiga. Namun saat Heimdall akan mengumumkan siapa pemenangnya dalam pertandingan tersebut, Zeus pun bangkit kembali. Sehingga pertandingan ini belum selesai. Di sini, Zeus pun bertanya kepada Adam, "Apa alasan kau melawan dewa?" Adam pun menjawab, "Ini demi anak-anakku." Mendengar hal ini semua, penonton di sana pun menjadi terharu, bahkan membuat mereka semua itu menjadi bersatu dan mendoakan Adam agar bisa menang dalam pertandingan kali ini. Setelah itu, Zeus pun menekan-nekan semua otot yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat dirinya ini menjadi kurus lagi. Namun hal ini merupakan masalah bagi Adam, dikarenakan saat ini Zeus akan mengeluarkan kekuatan sebenarnya, dan wujud terakhir ini ia namakan sebagai wujud Adamas. Di sisi lain, Loki pun memberitahu Odin tentang perubahan Zeus yang sudah lama tak terlihat. Jika saat ini, Zeus itu akan mengeluarkan semua kemampuan dan juga kekuatan miliknya. Selain itu, Loki juga beranggapan jika Adam ini bukanlah manusia biasa. Sampai-sampai ia berhasil membuat Zeus hingga saat ini. Lalu Zeus pun kembali menyerang Adam dengan kecepatan yang luar biasa. Namun lagi dan lagi, serangan tersebut berhasil dibalikan oleh Adam. Dan seberapapun Zeus menyerang Adam, tetap saja serangan itu mampu dibalikan oleh Adam. Di sini terjadi pertarungan yang sangat epik, di mana terjadi sebuah jual beli serangan yang begitu cepat. Namun tiba-tiba, mata Adam ini mengeluarkan sebuah darah, dan Brunhild pun baru menyadari akan hal itu, di mana itu merupakan kelemahan Adam, dan jika terus-terus dipaksakan, maka Adam ini akan kalah, karena ia akan cepat kehabisan tenaga. Secara bersamaan, Adam dan juga Zeus pun sama-sama melancarkan kekuatan milik mereka masing-masing. Dan di sisi penonton, mereka pun menyemangati Adam, dan mereka sangat berharap jika Adam mampu untuk mengalahkan Zeus. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, di mana mata Adam semakin banyak mengeluarkan sebuah darah sehingga membuat mata Adam itu menjadi buta. Dan hal ini menyebabkan Zeus semakin semangat dalam menyerang Adam, sehingga Adam ini dihujani ribuan pukulan oleh Zeus. Di sana, para penonton pun tak tega melihat hal tersebut, sampai pada akhirnya Adam pun memaksakan dirinya untuk bertarung.
dan ini bisa jadi merupakan pertarungan terakhir baginya. Lagi dan lagi terjadi jual beli pukulan yang begitu dahsyat, sehingga membuat para penonton di sana pun menjadi tercengang. Sampai tiba-tiba terjadi hal yang tak diinginkan, di mana tubuh Zeus ini jatuh lemah, sedangkan Adam masih berdiri kokoh. Dan di sini para penonton pun bersorak kegirangan. Mereka mengira jika Adam telah memenangkan pertandingan tersebut. Namun naas, ternyata Adam telah gugur dalam posisi berdiri, sehingga pertarungan kali ini dimenangkan kembali oleh kubu dewa. Dan skor kali ini adalah 2-0. Sekarang posisi umat manusia itu berada di ujung tanduk. Di sini, Zeus pun sempat memuji Adam dengan pria terkuat yang pernah ia temui. Bahkan saat Adam telah tiada, ia masih sempat baku hantam dengan Zeus. Di sisi lain, Brunhild pun sangat tertekan dengan apa yang terjadi. Ditambah lagi, Gol selalu menekan-nekan Brunhild dengan kata-kata manisnya. Tak lama kemudian, datanglah Rhys, di mana Rhys ini merupakan kedua dari 13 Valkyrie. Di sini Rhys pun berusaha untuk menenangkan Gol yang sedang bersedih. Sedangkan Brunhild, ia saking frustasinya sampai-sampai ia melahap semua makanan yang ada di atas meja. Tak lama kemudian, Brunhild pun kembali memilih petarung selanjutnya dari kubu manusia. Namun tiba-tiba, datanglah seseorang yang cukup tua, di mana orang tersebut langsung memilih petarung yang ada di layar tersebut. Yap, petarung itu bernama Kojiro Sasaki, atau pria yang mendapatkan julukan sebagai seorang pecundang. Di sini, Brunhild pun tak sengaja menjatuhkan segelas susu, dan Kojiro pun dengan sigap menangkap dengan pedangnya. Selain itu, Brunhild juga sempat tak percaya jika yang ada di hadapannya kali ini adalah Kojiro Sasaki. Keesokan harinya, tepatnya di arena pertandingan, Heimdall pun sedikit berceramah tentang pertandingan sebelumnya. Namun ada yang sedikit berbeda pada arena tersebut, di mana terlihat banyak sekali air laut di sana. Dan tak lama kemudian, Heimdall pun memperkenalkan petarung selanjutnya dari kubu dewa. Dan ia juga merupakan penguasa dari seluruh lautan yang ada. Bahkan para dewa pun takut dengan amarahnya. Yap, petarung selanjutnya dari kubu dewa adalah Dewa Poseidon. Lalu, Heimdall pun memperkenalkan seorang pendekar dari kubu manusia yang akan bertanding selanjutnya. Dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Kojiro Sasaki. Saat Kojiro masuk ke arena pertandingan, di sisi penonton ada seseorang anak kecil yang tak terima dengan hadirnya Kojiro ke tengah arena. Lalu anak kecil tersebut berkata, "Mengapa bukan ayahku saja yang berada di arena tersebut?" Bahkan selain anak kecil itu, ada juga pendekar lainnya juga bergeming. Kenapa harus Kojiro Sasaki yang turun ke arena tersebut? Kenapa bukan Misashi Miyamoto, yaitu sang pendekar terhebat yang turun ke arena pertandingan? Lalu, datanglah ayah dari si bocah tersebut, yaitu Misashi Miyamoto. Di sini dirinya pun mengakui bahwa Kojiro saat ini telah mencapai posisi yang didambakan oleh semua ahli pedang, di mana posisi tersebut merupakan posisi yang paling atas dari seluruh ahli pedang. Oke, kita kembali ke arena pertandingan. Dan pada akhirnya, pertandingan ketiga ini pun resmi dimulai. Di sini Kojiro pun memiliki insting yang sangat kuat. Jika ia maju dahulu, maka ia akan cepat gugur. Jadi dengan kata lain, Kojiro ini mampu membaca gerakan yang akan dilakukan oleh Poseidon. Oleh karena itulah, ia sangat berhati-hati dalam melakukan setiap serangan. Lalu kita akan dibawa flashback pada masa lalu Poseidon, di mana pada zaman dahulu, hiduplah 13 dewa yang berada di Olympus. Dan salah satu dari dewa tersebut itu dibunuh oleh Poseidon. Dan nama dewa itu adalah Adamas. Jadi begini, kakak dari Poseidon itu adalah Adamas, di mana Adamas kesal karena Poseidon telah berada di posisi yang paling agung. Lalu Adamas meminta Poseidon untuk bergabung dengannya, dikarenakan semua dewa telah bergabung dengan Adamas dan hanya Poseidonlah yang belum bergabung. Namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Poseidon, sehingga membuat Adamas ini marah kepada Poseidon. Kemudian, karena Adamas marah kepada Poseidon, Adamas pun langsung menyerang Poseidon. Namun naas, Adamas harus gugur di tangan Poseidon dengan sangat mudah. Lalu, kita dibawa pada masa kecil mereka, di mana pada saat mereka masih kecil, Poseidon ini tak pernah menatap lawan bicaranya. Dan jika Poseidon sampai menatap lawan bicaranya, maka orang tersebut akan berakhir secara mengenaskan. Oke, kita kembali ke arena pertandingan.
Di sini Kojiro pun heran, kenapa Poseidon tak mau menatapnya, dan ia bingung aku harus bagaimana. Lalu kita kembali dibawa flashback pada masa lalu Kojiro, di mana Kojiro ini mendapatkan sebuah julukan yaitu si pecundang. Di sini Kojiro kecil hidup di kota Kasrel Ichijodani, tepatnya di Tojo Toda. Di sini ada seseorang pelatih yang bernama Kage Katsu. Di sini Kojiro kecil pun datang terlambat dan pelatih di sana pun memarahinya. Lalu pelatih tersebut menyuruh Kojiro untuk latihan dengannya. Namun saat Kojiro ini terpojok, ia pun menyerah tanpa sebab. Lalu Kage Katsu ini memarahi Kojiro, di mana ia berkata untuk tidak menyerah begitu saja. Kemudian Kojiro pun pergi untuk bersantai dan ia merenungkan apa yang salah dengan diriku. Tak lama kemudian, ia pun melihat seekor kelinci lewat tepat di hadapannya, dan ia pun mengikuti gerakan dari kelinci tersebut. Selain kelinci, ia juga berhasil belajar tentang hukum alam yang sebenarnya. Jika yang lemah, maka ia akan ditindas. Di sini, Kojiro memilih untuk pergi selama 6 bulan, dan ia memutuskan untuk berlatih sendiri di alam bebas. Dan keesokan harinya, Kojiro pun kembali datang ke Tojo Toda. Lalu Kage Katsu ini pun marah dengan Kojiro dikarenakan Kojiro telah menghilang selama 6 bulan. Kemudian Kage Katsu ini pun akan melawan Kojiro, namun tiba-tiba Kage Katsu ini pun menyerah tanpa sebab. Keesokan harinya, saat Kojiro sedang membelah kayu, tiba-tiba Sensei pun datang ke rumahnya. Lalu Sensei ini pun masuk dalam rumah milik Kojiro. Saat ia masuk, ia pun dapat melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Kojiro. Padahal Sensei ini buta, tetapi ia bisa merasakan latihan yang selama ini dilakukan oleh Kojiro. Setelah berbincang-bincang lama dengan Sensei, Kojiro pun memutuskan untuk kembali berkelana, dan ia pun pergi untuk mencari pendekar terhebat yang ada di muka bumi ini, di mana pendekar tersebut akan ia ajak untuk latihan bersama. Namun di setiap latihan, Kojiro ini selalu kalah dalam latihan yang ia jalani. Oleh karena itulah, Kojiro dijuluki sebagai pecundang yang terhebat. Oke, kita kembali ke arena pertarungan. Di sini akhirnya Kojiro lah yang maju terlebih dahulu. Lalu Kojiro pun memperlihatkan jurus yang selama ini ia pelajari, yaitu Subaso Gaeshi. Akibat serangan ini, Kojiro pun berhasil mengenai rambut dari Poseidon. Sontak para penonton yang ada di sana pun menjadi terkejut karena melihat serangan yang sangat cepat ini. Kemudian, para penonton di sana pun menyoraki Kojiro dan menyemangatinya. Dan sekarang, giliran Poseidon lah yang maju untuk menyerang dahulu. Dan hal ini sangat jarang sekali terjadi. Lalu Poseidon pun menyerang Kojiro dengan sangat cepat. Namun, Kojiro si pendekar terhebat ini berhasil menghindar dari serangan tersebut. Di sisi lain, Brunhild pun menjelaskan kepada Gol jika selama ini Kojiro telah melalui banyak sekali pertarungan, dan yang ia hadapi adalah pendekar-pendekar yang terhebat. Oleh karena itulah, sebelum Poseidon ini masuk, Kojiro sudah bisa memprediksikan langkahnya. Atau dengan kata lain, kekuatan dari Kojiro ini yaitu bisa memprediksi gerakan milik musuhnya. Bahkan, Hermes sang dewa perang pun ikut terkejut melihat kemampuan yang dimiliki oleh Kojiro. Bagaimana bisa seorang manusia bisa memiliki kemampuan selebih itu? Tak lama kemudian, terdengar suara siulan. Dan suara siulan itu berasal dari Poseidon. Lalu Poseidon ini menyerang Kojiro dengan sangat cepat. Bahkan Kojiro pun sampai tak bisa untuk menghindari serangan tersebut. Akibatnya, Kojiro pun sedikit terluka karena ia terkena trisula milik Poseidon. Sementara itu, penonton dari kubu dewa pun bersorak kegirangan melihat hal tersebut. Dan mereka pun menyoraki Poseidon dengan sebutan God atau Good of Good. Tapi nampaknya Poseidon tak suka dengan hal tersebut. Sehingga saat Poseidon menatap para penontonnya, mereka pun langsung berhenti menyorakinya. Di sini, Poseidon menjelaskan kepada Kojiro jika para dewa itu tak butuh teman, dan dewa merupakan makhluk yang sempurna sejak dilahirkan. Kemudian, Poseidon pun kembali melancarkan serangannya kepada Kojiro, dan serangan tersebut bagaikan hujan yang datang bagi Kojiro. Namun siapa sangka, di sini Kojiro pun dapat dengan mudah menangkis serangan yang berasal dari Poseidon. Dikarenakan sebelum Poseidon menyerang Kojiro, Kojiro telah memprediksi gerakan tersebut. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, di mana Kojiro ini salah memperkirakan serangan dari Poseidon, sehingga hampir saja dirinya ini terkena trisula milik Poseidon. Setelah itu,
Poseidon pun kembali menyerang Kojiro dengan sangat cepat, sehingga membuat Kojiro ini seperti berhalusinasi di dalam bawah laut. Lalu, Kojiro pun kembali bangkit, dan Kojiro pun menyerang Poseidon dengan jurusnya, yaitu Ganryu Torakiri. Tapi Poseidon dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Justru malah sebaliknya, saat Poseidon menyerang Kojiro, di sini Kojiro dengan sigap menangkis serangan tersebut, sehingga menyebabkan pedang milik Kojiro ini patah. Melihat pedang milik Kojiro patah, penonton di sana pun sempat putus asa. Begitu juga dengan Gold. Setelah pedang milik Kojiro ini patah, ia pun teringat dengan masa lalunya bersama Misashi Miyamoto, di mana pada saat itu, tepatnya duel yang terkenal di Ganryujima, Musashi Miyamoto ini datang terlambat pada waktu yang telah ditentukan. Melihat Musashi Miyamoto ini telat, Kojiro pun melepas sarung pedangnya ke lautan. Dan Musashi Miyamoto pun berkata kepada Kojiro, "Jika kau sudah tak membutuhkan sarung pedangmu, maka kau sudah kalah." Dan menurut legenda, seperti itulah hal yang terjadi, di mana kejadian tersebut tertulis di sebuah buku yang bernama Nitenki. Dan kejadian itu sudah berselang selama 150 tahun yang lalu. Namun, cerita sebenarnya itu berbeda. Di sini Musashi Miyamoto bersama Kojiro pun mereka berdua bertarung sampai akhir hayat mereka. Bahkan, mereka berdua menganggap jika itu merupakan momen yang sangat menyenangkan bagi mereka berdua, sehingga pertumpahan darah di antara mereka ini pun tak dapat dihindarkan. Namun hingga akhirnya Kojiro lah yang harus gugur dalam pertarungan tersebut. Oke, kita kembali ke arena pertarungan. Di sini Kojiro pun berjalan mengambil potongan pedang miliknya, sambil ia menanyakan kepada Poseidon, "Pernahkah kau menangis bersyukur di depan musuhmu?" Tapi Poseidon pun tetap diam saja. Dan dengan semangat yang tinggi, Kojiro pun menganggap jika pedang ini adalah perjuangan terakhir umat manusia. Sampai pada akhirnya, pedang Kojiro yang tadinya patah menjadi dua bagian, sekarang berubah menjadi dua buah pedang. Dan itu juga berkat Riz yang membantu Kojiro. Di sisi lain, Gold berkata kepada Brunhild, bagaimana hal itu bisa terjadi. Di sini, Brunhild pun menjawab pertanyaan dari Gold, jika itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Riz, di mana dirinya ini memiliki dua kepribadian ganda. Setelah itu, mereka berdua pun kembali menyerang satu sama lain. Di sini terjadi pertempuran yang sangat epik, di mana terjadi jual beli serangan yang begitu dahsyat. Bahkan anak kecil yang tadinya meremehkan Kojiro, ia pun sekarang menjadi heran kenapa Kojiro bisa seperti itu. Lalu ayah si bocah itu pun menjawab, jika itu semua adalah kerja keras Kojiro selama ini. Bahkan ia mampu untuk menirukan gerakan-gerakan dari samurai yang pernah ia temui dahulu. Di sini terjadi hal yang tak terduga, di mana Poseidon terluka parah akibat serangan yang dilancarkan oleh Kojiro Sasaki. Melihat hal tersebut, Ares, sang dewa perang pun terkejut. Begitu juga dengan penonton dari kubu dewa. Namun berbeda dengan kubu manusia, mereka pun bersorak gembira. Nampaknya Poseidon pun menikmati pertarungan tersebut, sehingga tidak ada raut di wajahnya yang menunjukkan ia kesakitan. Lalu Poseidon ini pun kembali menyerang Kojiro dengan sangat cepat. Bahkan Kojiro pun sampai tak bisa untuk menghindari serangan tersebut. Di sini, Poseidon pun mengeluarkan sebuah jurus yang bernama Medusa Alopedimeter, di mana jurus ini membentuk sebuah kubah yang berisikan serangan yang sangat cepat. Tetapi Kojiro Sasaki dengan gigihnya menangkis serangan yang begitu dahsyat tersebut. Dan di sini ia pun menyadari bahwa kekalahan bukanlah hal yang biasa bagiku. Namun tiba-tiba ia kembali mengingat semua teman-teman dan juga senseinya, sehingga hal tersebut membuat Kojiro ini kembali bangkit. Di sisi lain, semua penonton pun menyemangati Kojiro, dan mereka berharap jika Kojiro itu mampu untuk melawan Poseidon. Sampai pada akhirnya, Kojiro pun kembali bangkit, dan di sini ia pun berhasil menangkis serangan dari Poseidon. Bahkan serangan Poseidon yang begitu cepat pun saat ini sudah bisa dibaca oleh Kojiro, dan ia pun berhasil menghindari semua serangan dari Poseidon. Namun tiba-tiba saat Poseidon ini menyerang Kojiro, Kojiro pun dapat dengan mudah menyerang Poseidon, sehingga membuat salah satu lengan Poseidon ini pun putus. Tak sampai di sini saja, kedua lengan Poseidon pun putus akibat serangan dari Kojiro. Sampai pada akhirnya, Kojiro ini melancarkan serangan terakhirnya,
sehingga membuat tubuh Poseidon ini pun terbelah menjadi dua bagian. Dan pada akhirnya, umat manusia pun berhasil memenangkan pertarungan ketiga ini. Dan itu merupakan hal baik bagi seluruh umat manusia. Di sisi lain, para dewa pun dibuat melongo dengan apa yang telah mereka lihat. Bagaimana bisa seorang dewa dikalahkan oleh seorang manusia? Dan pada akhirnya, mereka pun dihadapkan dengan kenyataan yang tidak masuk akal ini. Sedangkan para umat manusia pun bersorak gembira bercampur sedih. Oke, kita kembali ke Kojiro. Dikarenakan karena Kojiro kelelahan, Kojiro pun hampir saja pingsan. Namun tiba-tiba, Riz pun kembali berubah dan ia langsung menolong Kojiro. Di sisi lain, di tempat para dewa, di sana mereka pun mendiskusikan tentang kekalahan dari Poseidon. Dan di sini, akhirnya Zeus pun mengakui bahwa umat manusia itu memang kuat. Oleh karena itulah, saat ini mereka harus menanggapinya dengan serius juga. Dan berakhirlah film Sumatsu no Valkyrie season 1 ini. Dan di akhir film, kita diperlihatkan dengan Brunhild yang sedang berbicara dengan Hermes. Namun di sini kita belum tahu ya, apa yang mereka bicarakan. Dan selanjutnya, kita juga diperlihatkan dengan petarung keempat dari kubu manusia. Dan siapakah petarung tersebut? Dan apakah kemampuan yang ia miliki? So, jawabannya akan kita ketahui di season selanjutnya. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya, bantu kembangkan channel ini dengan cara klik like, komen untuk video selanjutnya, dan jangan lupa juga buat di-share. So, jika kalian ingin subscribe, tinggal subscribe saja ya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.